landscape. Mungkin butuh nambah sedikit kan, biar ada frame. Kerusi itu bisa enggak jalan? Mundur, ininya dinaikin di apa? Mundur. Mau dimasukin ke tas supaya nggak kelihatan. Mundur dikit. Sabar dikit Bapak Ibu sekalian. Insya Allah ada ribuan orang yang ikuti di Indonesia. Insya Allah. Pahalanya lebih besar. Kalau bisa ada wifi matiin dulu, jadi apa? Yang satu wifi jadi nggak kuat gitu nih. Wifi masjid dimatiin dulu. Ini oke. Satu lagi ya. Iya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak henti-hentinya lisan kita memuji Sang Pencipta Allah. Tentu semua itu diikuti dengan keyakinan kalimat yang kita muliakan semuanya. La ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa yang menggantikan siang dan malam, menurunkan hujan, yang menciptakan manusia, jin, hewan-hewan, dan apa saja terjangkau oleh mata kita, tidak terjangkau oleh mata kita kecuali Allah. Kita memujinya karena dia telah menjanjikan kita dengan pujian tersebut segala kebutuhan kita akan dipenuhi olehnya. Dalam firman yang masyhur, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambah semua kebutuhan kalian, dan kalau kalian kufur, maka siksaku amat pedih. Dan Allah dengan kemahasempurnaannya dan kemahamurahannya telah memudahkan kita untuk bersyukur kepadanya dengan satu kalimat yang semuanya kita bisa ucapkan, yaitu Alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang paling layak untuk dicintai, dihormati, ditunduki, pemimpin anak Adam, diikuti syariatnya karena memang dia membawa syariat dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang telah menyampaikan kepada kita hukum halal haramnya Allah, sehingga kita punya panduan hidup, tahu mana yang diperintahkan, dilarang, yang dibolehkan dan dilarang oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dibalas oleh Allah dengan banyak sekali manfaat, yaitu 10 kali tambahan rahmat, dan rahmat Allah luas sekali, masuk dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka sangat wajar sebagai seorang muslim yang taat, selain memuji dan memuji Allah, alhamdulillah, juga memanjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini subuh kita yang ketiga, maksudnya taklim kita yang ketiga. Dan sudah 2 kali atau 2 hari berlalu kita membahas 2 tafsir surah pendek. Di hari pertama At-Takatsur dan di hari kedua Wal Asr atau Al-Asr. Dan insya Allah pada subuh ini kita akan bahas salah satu surah juga yang pendek di juz 30, tapi sangat wajib atau sangat perlu setiap muslim memahaminya, karena memang ancaman dalam surah ini sangat tegas dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Humazah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadatu allati tattabi'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadatun fi 'amadin mumaddadah. Beberapa ayat-ayat suci yang mulia ini sangat perlu dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah, karena memang pesannya sangat dalam.
Dan ini berhubungan dengan masalah larangan Allah Subhanahu wa taala di dalam interaksi sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di potongan ayat pertama. Saya sudah baca tadi surahnya atau ayatnya dan kita tinggal masuk terjemahan berikut tafsirnya. Di ayat pertama Allah mengatakan wailun. Kalimat wail ini dalam bahasa Arab memiliki banyak sekali makna. Di antara maknanya adalah kecelakaan. Di antara maknanya kehancuran. Di antara maknanya adalah kebinasaan. Di antara maknanya ya, itu penghinaan. Dan di antara maknanya lembah di api neraka untuk penyiksaan. Jadi Bapak Ibu sekalian kita bisa renungi. Di potongan pertama saja surah ini Allah sudah langsung gunakan ancaman. Wail. Ini mirip dengan surah lain juga. Wailun lil mutaffifin. Di sini Allah mengatakan wailun likulli humazatin lumazah. Kalimat kullu dalam bahasa Arab berarti semuanya. Dan untuk memastikan kalau seandainya dimaksudkan semua tanpa terkecuali ditambah dengan lam sebelumnya. Maka Allah bilang wailun, kecelakaan, kehancuran, kebinasaan, lembah di api neraka, kehinaan bagi semua. Karena Allah bilang likulli. Siapa yang Allah ancam ini? Ternyata ada dua kelompok yang Allah sebutkan di dalam ayat pertama ini. Wailun likulli, kelompok pertama. Humazatin, kelompok yang kedua. Lumazatin. Perbedaannya cuma di awal huruf. Yang pertama pakai ha, humaza, dan yang kedua pakai lam, lumaza. Siapa dua kelompok ini? Kenapa begitu tegasnya Allah Subhanahu wa taala di potongan pertama kalimat sudah ancaman? Kita bisa bayangkan saudaraku seiman kalau kita berbicara dengan seseorang, kalimat pertama kalau dari lisannya bukan membahasakan misalnya apa kabar atau kalimat-kalimat yang menyenangkan hati, tapi ini langsung dia mengatakan kau akan celaka, kau akan hancur, kau akan binasa. Tidak ada sesuatu yang besar yang sudah kita lakukan. Karena memang peringatan ini sangat tegas. Kelompok yang pertama, humaza ini ditafsirkan oleh beberapa ulama dengan makna alladzi ya'ibun nasu biqaulihi. Orang yang sibuk menceritakan aib orang lain dengan lisannya. Gosip. Dan yang kedua, lumaza alladzi ya'ibun nasu bifi'lihi. Orang yang suka mencontohkan kekurangan dan aib orang lain dengan sikapnya. Kalau potongan pertama teman-teman sekalian, humaza ini berarti peringatannya terfokus kepada lidah kita. Pertanyaan sederhana teman-teman sekalian. Ada apa dengan lidah kita ini? Bukankah lidah hanya sepotong daging yang tidak bertulang? Yang kita gunakan untuk mengucap kata-kata. Mengecap rasa. Bukankah juga ya, dia digunakan ya, untuk membersihkan sebagian kotoran di gigi kita? Lalu apa hubungannya? Kenapa Allah ancam dengan itu? Ternyata ada sebuah hadis Bukhari. Nabi SAW pernah memperingatkan para sahabat dan mengatakan, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang kalian ucapkan kecuali akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Lalu kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, apakah kami akan dihukum oleh Allah hanya karena ucapan lisan kami? Kata Nabi SAW, wahai Mu'adz, celaka kamu kalau kau tidak faham masalah itu. Ketahuilah mayoritas orang masuk ke dalam neraka justru karena lisannya. Dalam sebuah hadis yang lain riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, idza asbahat nu Adam kullu a'da'ul jisim tukaffirul lisan. Kalau anak Adam tiba di subuh pagi hari, kayak kita sekarang pagi hari seperti ini, maka seluruh anggota tubuhnya, tangannya, kakinya, kemaluannya, kulitnya, semua rambutnya, semuanya tukaffirul lisan, mengingatkan lisan. Bagaimana itu kita tidak tahu. Bagaimana cara bicaranya Allahu a'lam. Tapi ini penyampaian baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Orang yang paling jujur di muka bumi ini tidak mungkin salah. Belum mengatakan kalau anak Adam tiba di pagi hari, semua kita tidak terkecuali, muslim ataupun kafir. Maka seluruh anggota tubuhnya mengingatkan lisan sambil berkata, ittaqullaha fina.
bertakwalah kamu hai lisan kepada Allah terhadap kami. Maksudnya patuhlah kamu kepada Allah. Ini istaqamta, istaqamna. Kalau kau lurus, kami pasti lurus. Wa ini iwajajta, iwajajna. Kalau kau nyimpang, bengkok, mulai mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak benar, maka kami pasti akan ikut bersama. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, zina itu dimulai dengan lisan dan dibenarkan dengan kemaluan. Semua beranjak dari sini. Sampai Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam sabdanya yang lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus hati-hati yang dia ucapkan hanya kebaikan saja atau dia diam. Teman-teman sekalian, Islam tidak melarang kita untuk berbicara. Karena memang Allah berikan kita suara, Allah berikan kita lisan. Tetapi Islam datang untuk mengatur kosakata yang keluar, supaya tidak ada yang diucapkan yang mengundang murkahnya Allah dan juga yang menyakiti sama manusia. Apakah itu dengan hardikan, cacian, gitu kan? Bahkan tidak ada orang yang bisa menjaga lisannya, dia hanya mengucapkan kalimat baik, kalimat santun, kecuali pasti orang di sekitarnya juga merasa nyaman. Walaupun dia punya kekurangan paras wajah dan fisik. Kalau kita punya seorang teman, tapi lisannya baik sekali, santun, walaupun dia punya kekurangan di paras wajah dan juga postur tubuhnya, tetap kita nyaman berteman dengannya. Dan sebaliknya, kalaupun ada orang yang sangat cantik dan tampan, kaya raya, tetapi lisannya sangat kasar, keras, maka kita tidak akan pernah nyaman bersama dengan dia. Potongan ayat ini teman-teman sekalian mengingatkan kita tentang harusnya setiap muslim dan muslimah hanya menuturkan kata-kata yang bermakna emas. Dia hanya menyebutkan sesuatu yang baik. Saya pernah mendengar dari salah satu murid Syekh bin Baz. Syekh bin Baz salah satu ulama di Saudi yang sudah meninggal, rahimahullah. Saking beliau ketatnya mengontrol lisannya itu, maka kalau beliau terima telepon dari orang yang sedang bertanya hukum agama, maka beliau sambil mendengarkan, sambil berzikir. Tak pernah diam lisannya. Berzikir aja terus dia. Nanti kalau sudah selesai orang itu bertanya, baru kemudian dia mengucapkan jawaban dari pertanyaan orang tersebut. Maka semuanya bermakna. Ingat teman-teman, bahayanya lisan ini luar biasa. Dengan lisan yang baik dan santun, kita bisa memperbaiki suami istri yang sedang ribut, dua orang sahabat yang sedang bertengkar, bahkan kita bisa memperbaiki dua negara yang sedang bertempur. Tapi sebaliknya, lisan ini juga bisa membuat suami istri bercerai-berai, dua sahabat berpisah, dua negara bertempur. Saking besarnya pengaruh lisan itu. Pernah ada seorang bijak dari bangsa Arab mengutus seorang pembantunya, yang pembantu ini kebetulan orang yang sangat agamis dan cerdas. Maka majikannya mengatakan, cobalah kamu ke pasar hari ini, belikan untuk saya menurut kamu yang paling baik dari seekor kambing. Ternyata pembantunya pergi ke pasar, bawa pulang lidah. Lalu majikannya biarkan. Keesokan harinya majikannya bilang lagi sama dia, coba kamu belikan hari ini buat saya yang menurut kamu paling buruk dari seekor kambing itu. Ternyata pembantunya beli juga lidah. Kemudian dia tanya, kenapa kemarin saya suruh kamu beli yang baik, paling baik dari kambing, kamu beli lidah? Kenapa hari ini saya suruh kamu beli yang terburuk dari kambing, kamu juga beli lidah? Dia mengatakan, wahai Tuan, kalau seseorang itu menggunakan lidahnya pada kebaikan, maka tidak akan mendatangkan untuknya kecuali kemuliaan. Dan kalau dia menyalahgunakan lidahnya, maka dia akan hancur dan menjadi orang yang paling buruk di muka bumi. Teman-teman, kalau kalimat itu belum kita ucapkan, maka itu masih milik kita. Kita masih bisa menelannya selesai. Tapi kalau kapan kita sudah ucapkan, maka sudah milik orang lain. Kita harus mempertaruhkan nama baik kita untuk menarik kembali perkataan itu. Makanya teman-teman sekalian, kita boleh bicara, tapi bicara itu sesuatu yang bermanfaat. Berzikir, membaca Al-Quran,
menasihati orang lain, ya, mengajar. Apalah manfaat yang mubah, tegur sapa, bercanda yang halal. Tetapi sesuatu yang lain tidak boleh. Terutama peringatannya dalam surah ini adalah yang sibuk masuk kepada zona orang lain. Teman-teman sekalian, tidak usah campur orang lain. Kenapa orang ini pakai baju itu? Kenapa dia pakai topi itu? Kenapa dia pakai sepatu itu? Kenapa dia beli mobil yang itu? Kenapa dia tinggal di sana? Kenapa dia menikah sama fulan? Kenapa dia begini dan begitu? Itu bukan urusan kita. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar tarkuh ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan yang tidak ada manfaat buat dia. Sebelum kita bertanya kepada seseorang, teman-teman, kenapa? Maka tanyakan dulu kepada diri kita. Pertanyaan ini perlu nggak buat saya? Misal, ada orang datang dalam sebuah majelis, dia sibuk menanyakan semua baju orang yang dipakai dalam majelis itu. Kamu beli di mana? Kamu beli di mana? Kamu beli di mana? Kamu beli di mana? Kenapa kamu pakai topi itu? Kenapa kamu begini dan kenapa kamu begitu? Tidak ada manfaatnya buat dia. Apa manfaatnya? Kecuali kalau kita mau beli baju yang sama, perlu kita tanya. Ini beli di mana? Saya pengen. Selesai, cukup. Makin kita tidak berbicara tentang keadaan orang, maka makin baik. Ingat teman-teman sekalian, pepatah juga mengatakan, pepatah bahasa Arab yang artinya, kalau kau titipkan emas pada orang lain, pastikan tidak akan pernah bertambah. Nggak ada orang mau tambahin emas kita tiba-tiba. Berkurang iya. Mungkin bisa dicuri misalnya. Tapi kalau kau titipkan kata-kata pada orang, pastikan dia akan bertambah. Sekali kita ucapin kalimat yang salah, tidak akan seperti itu yang menyebar. Akan menyebar sesuatu yang lebih besar. Berarti dosa kita makin banyak. Masuk dalam masalah ini teman-teman sekalian, selain menggibah atau menggunjing orang lain, menceritakan aib orang, juga menyebarkan hoax. Berita-berita dusta, berita bohong. Hanya karena kita benci pada seseorang, lalu kita sebarin. Ingat teman-teman, di zaman sekarang medsos ini bisa menjadi sumber pahala yang luar biasa. Kita sebarkan berita-berita yang baik, bisa menjadi sumber dosa yang luar biasa. Sekali kita sebarkan salah, untuk menariknya susah. Nggak semudah itu. Saya pernah membaca sebuah tulisan. Ini menurut saya nasihat hikmah dari seorang tokoh di Indonesia. Tapi dari kisah itu rupanya tidak ditulis siapa namanya. Cuma dikatakan ada seorang guru menasihati muridnya. Rupanya muridnya ini suka gosipin orang. Kemudian oleh gurunya disuruh waktu dia minta nasihat, nasihati saya guru. Kata gurunya disuruh bawa bulu ayam ya, yang biasa dipakai, bersihkan ya, debu. Kemudian dikatakan oleh gurunya, bawalah ya, bulu ayam ini pulang ke rumah. Dan pada saat kamu pergi ke rumah kamu, cabut-cabutin bulu itu. Dan letakkan di setiap langkahmu. Satu langkah kamu letakkan. Langkah lagi, cabut lagi bulu yang satu, terus sampai ke rumahmu. Lakukan itu saja. Dan keesokan harinya, pada saat kamu akan ke sini, kumpulkan kembali bulu-bulu itu. Bawa ke sini. Saya ingin tahu bulu-bulu yang sudah kamu cabut. Utuh nggak kamu cabut dari rotannya itu. Maka murid ini dengan polosnya melakukan dicabutlah bulu itu setiap langkah sampai habis satu tangkai bulu yang biasa dipakai untuk membersihkan debu. Pada saat dia tidur di rumahnya, besok pagi dia keluar, dia ingin menjalankan perintah gurunya untuk mengumpulkan bulu-bulu tersebut. Ternyata dia tidak temukan kecuali 2 lembar bulu saja. Nggak lebih daripada itu. Tadinya mungkin puluhan bulu ini hilang. Lalu kemudian dia sampai ke tempat gurunya, lalu gurunya tanya, apa kau sudah lakukan? Dia bilang sudah. Lalu kau sudah cabut semua bulu itu? Dia bilang iya. Sekarang kau sudah kumpulkan? Dia bilang saya tidak temukan kecuali 2 saja, hai guru. Maka kata gurunya kalimat bijak yang saya tangkap itu kalimat yang sangat baik. Maka saya angkat dalam ceramah walaupun saya tidak tahu siapa pengucapnya. Tapi dia mengatakan, begitulah perkataan yang sudah kau sebarluaskan. Dia akan menyebar terus, terbang entah kemana. Dan kalau kau pun mau perbaiki, paling kau akan perbaiki sebagiannya saja. Gak semudah itu kita perbaiki teman-teman. Terutama saya bilang tadi kalau masuk ke zona orang lain. Tidak perlu kita cari tahu. Baginda Nabi Muhammad SAW orang yang sangat bijak. Tentu kita interaksi sama manusia, banyak kekurangan manusia. Kita pun banyak kekurangan, banyak kesalahan gitu kan.
Tapi Nabi SAW ajarkan kita sebuah kaidah. Beliau seringkali, kalau lagi tidak ada peperangan, lagi tinggal di Madinah, lagi santai, selepas sholat duha, kadang-kadang subuh begini beliau tunggu sampai terbit matahari, beliau sholat, habis itu pulang ke rumah, siap-siap, rapi-rapi segala macam, habis sholat duha, beliau keluar. Jalan dengan beberapa sahabat yang ada pada saat itu, yang lagi tidak beraktivitas, jalan sama beliau. Jadi kadang-kadang sahabat banyak ikut karena melihat, mungkin tengah jalan ada satu kesalahan orang diperbaiki oleh Nabi SAW, mungkin ada nasihat yang beliau sampaikan, mungkin ada wahyu turun, dan seterusnya. Maka yang paling pertama Nabi SAW lakukan pada saat terbuka pintunya, begitu sahabat sudah nunggu depan rumah, jangan ada yang sampaikan kepadaku tentang aib sahabat-sahabatku. Karena aku ingin bertemu dengan mereka dalam kondisi lapang dada. Makin kita nggak tahu tentang orang, makin baik. Saya mohon maaf membahasakan teman-teman sekalian. Saya punya sahabat dekat di Jakarta. Tadinya turunan Yaman, tapi sudah dapat warga negara Indonesia. Namanya Nasir. Dipanggil Abu Abdillah. Sahabat dekat saya. Sudah kayak adik kakak sama saya. Pokoknya kami sudah, kantong saya, kantong dia, kantong dia, kantong saya. Saya sudah bersahabat luar biasa. Tapi subhanallah sampai hari ini, saya nggak pernah tahu bentuk rumahnya dia. Ada rumahnya dia 3 lantai. Saya nggak pernah tahu bentuk rumahnya di atas itu seperti apa. Saya masuk ke rumahnya, kalau dia panggil Khalid datang, kita sudah lama nggak bersuah nih. Baik, saya datang ke sana. Saya tiba di rumahnya, depan pintu saya salam, tunggu dia. Begitu dia datang, dia keluar, saya salaman. Lalu kemudian dia bilang, tafadhal, silakan masuk. Saya tanya, saya masuk kemana? Dia tunjuk sama dia, di ruang tamu. Maka saya dari pintu masuk ke ruang tamu saja. Saya nggak pernah nyelonong-nyelonong masuk ke sana, nyelonong ke sini, mau tahu kamar mandi orang, mau tahu ordennya, mau tahu kantornya, nggak pernah. Ada sesuatu yang mendesak baru saya ke sana. Padahal saya sudah bersahabat lebih dari 15 tahun. Ada orang subhanallah masuk ke rumah orang, orangnya, tuan rumahnya baru masuk ke dalam kamar, dia keliling mencari tahu tentang informasi rumah orang itu. Tidak bisa, akhi. Termasuk adab dalam Islam kalau kita bertamu yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah kita berdiri di pintu rumah yang tidak dibuka. Misal kayak pintu masjidnya atau pintu rumah kita kan biasanya kayak ini 2 pintu ya. Nah, biasanya orang kalau ada tamu yang dibuka sampai satu daun pintu saja. Sunnah Nabi SAW kita kalau bertamu, kita berdiri di pintu yang tidak dibuka. Supaya pada saat tuan rumah buka pintu, nggak langsung kita lihat aibnya. Mungkin ada kekurangan apa, mungkin gordennya jatuh, mungkin istrinya nggak pakai hijab, mungkin segala macam. Dan itu pun adabnya juga, kalau tuan rumahnya mengatakan, silahkan masuk. Saya berapa kali bertamu ke rumah orang, pada saat mereka bilang, silahkan masuk, bahasa masuk yang saya pegang. Maka saya masuk ke depan pintu. Pernah ada seorang jemaah yang mengundang saya, kemudian saya datang ke sana. Lalu dia bilang, silahkan masuk Ustaz. Saya masuk. Tapi saya depan pintu. Dia bilang, kenapa Ustaz belum masuk? Saya bilang, saya sudah masuk. Instruksi Bapak tadi, silahkan masuk. Ya. Belum disilahkan duduk gitu kan. Maka saya pun disuruh masuk, oh silahkan masuk ke sebelah sini Ustaz, ditunjuk ruang tamu. Saya masuk. Itu pun saya tidak langsung duduk teman-teman sekalian. Saya masih tanya lagi, saya duduk di mana? Mungkin kursi yang kita mau dudukin itu, kursi yang biasa dia duduk. Nggak boleh kita sembarangan ke rumah orang. Gitu. Begitu Islam mengajarkan adabnya. Maka setelah ditunjuk, duduk di sini Ustaz, baru saya duduk. Setelah itu pun ngobrol sesuai dengan apa yang diperlukan. Kita berbicara hal-hal hukum agama ataupun berbicara hal yang mubah, tapi tidak menyakiti orang lain. Saya sama sekali tidak langsung membuka toples orang, tidak segala macam langsung minum, dipersilahkan baru kemudian kita lakukan. Seperti itu adab-adab dalam Islam. Kita lebih dalam membahas tentang masalah ghibah ini teman-teman. Menceritakan aib orang. Pernah ada pertanyaan Nabi SAW kepada para sahabat dalam hadis Bukhari Muslim. Atadruna manil ghibah? Atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Gosipin orang tuh. Ya. Gunjing. Kata para sahabat, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Lalu Nabi SAW mengatakan, engkau menyebutkan tentang aib yang ada pada saudaramu. Untuk menyebutkan sesuatu, engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disenangi ya, dari saudaramu untuk disebutkan. Dia nggak suka kalau itu diceritakan. Kata seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya apa yang saya ceritakan itu ada padanya? Emang dasarnya ada pada dia itu. Kata Nabi SAW, kalau ada padanya, kau telah menggibahnya. Dan kalau tidak ada padanya, kau telah memfitnahnya. Jadi, walaupun ada pada orang, nggak boleh kita ceritakan. Tugas kita teman-teman, kalau kita tahu ada kekurangan orang, nasihati. Bukan malah kita ya, menggosipi dia. Ada orang subhanallah tiap hari selalu siapin musuh. Yang dia mau cari tahu tentang keadaan orang.
rumah tangganya orang, pakaiannya orang, pekerjaannya orang. Dan dulu di Indonesia, di medsos kita, dulu itu mungkin cuma sepekan sekali kali, gitu kan, gosip. Berkembang menjadi sehari sekali. Berkembang sekarang jadi hot news, gitu. Luar biasa, dia per berapa menit sekali ada berita baru, gosip baru. Digosipin ini. Sampai mereka sengaja datang ke rumah-rumah orang, kagetin orang lagi tidur, lagi baru bangun tidur langsung disorting, orang lagi begini langsung disorting, mencari aibnya orang. Untuk apa ini? Ini semua diancam. Kembali kepada makna ayat tadi. Allah mengatakan wailun, kecelakaan, kehancuran, kebinasaan, lembah di api neraka, likulli, untuk semua humaza, pengumpat, ya, penggosip ini, dan juga lumaza. Kalau lumaza, orang yang mencontohkan aib orang dengan sikap. Misal temannya cadel kalau ngomong, dicontohkan. Temannya pincang, dicontohkan. Aib-aib fisik itu dicontohkan sama dia, diolok-olok sampai dia ketawa-ketawa sama teman-temannya yang lain. Maka ini masuk dalam kelompok lumazah. Jadi sikap gitu kan. Lalu kita lanjutkan tafsirnya. Setelah Allah sebutkan, langsung Allah ancam dua kelompok ini, Allah menyebutkan ciri mereka. Alladzi jama'a malan wa addada. Yang paling banyak kena dua kelompok ini, humaza dan lumaza ini adalah orang yang sibuk mengumpulkan harta dunia. Dalam arti kata secara terlihat ya, kalau makna tafsirnya, orang yang sibuk mengejar prestasi dunia. Contoh misal, di realita lapangan, kalau ada seorang calon bupati sedang bersaing dengan calon yang lain, atau wali kota, atau mungkin pemimpin negara, presiden. Ini saya kasih contoh, saya sedang tidak menyinggung siapapun. Contoh, yang terjadi sering di lapangan adalah ini mencari aib yang ini mencari aib yang ini. Ini dilarang dalam agama Islam. Kalau Anda mau betul-betul dinobatkan dan dipilih, maka sederhana caranya. Kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu min abdin, idha amila amalan an yutqinahu. Allah cinta sekali seorang hamba kalau dia mengerjakan satu perbuatan, dia menguasainya. Profesional. Tunjukkan mana visi misimu. Tidak usah jatuhkan orang lain. Contoh yang lain, pedagang. Kalau misalnya teman-teman lagi punya toko baju, kemudian kita jual baju misal harganya 50 US misalnya. Kemudian ada orang membeli datang ke toko kita lalu berkata, ini berapa harganya? Kita bilang 50 US misalnya. Lalu kemudian dia bilang, di toko sebelah itu saya dapat harganya 40 US saja. Gitu kan? Ada orang yang tidak bertakwa kepada Allah, tidak yakin dengan imannya, dia mengatakan, oh itu produk palsu, misal. Main langsung jatuhin orang. Dia bukan jadikan sebagai bahan muhasabah. Loh, kok bisa ya dia jual 40? Kalau saya nggak bisa. Modal saya saja 40, mungkin saya bisa jual 45 misalnya. Jadi seperti itulah kita harusnya mengambil sebuah info yang sampai kepada kita sebagai bahan muhasabah. Mestinya begitu. Tapi banyak pedagang menjatuhkan pedagang yang lain. Gitu kan? Restoran itu maju, itu memang pakai pelaris, itu memang begini dan begitu. Dia menikah sama orang ini, mungkin pakai sihir, dan segala macam hal. Jadi dia karena tidak bisa mendapatkan hal yang sama, maka dia langsung menjatuhkan orang. Ini masuk dalam kelompok yang ditegurin, gitu kan? Prestasi dunia. Bahkan di masjid pun terjadi. Saya bukan menyinggung teman-teman, saya tidak tahu di sini kepengurusannya, saya bicara secara global. Tapi banyak orang, muadzin sama muadzin bersaing, jatuhin. Imam sama imam jatuhin. Pengurus sama pengurus begitu. Di lembaga Islam, di masjid, di yayasan, segala macam. Kenapa ini? Kalau kita mau memegang sebuah jabatan teman-teman, kita harus tahu kaidah syar'inya ya. Kaidah syar'inya adalah kata Nabi SAW, Inna wallahi la nuwalli ahadun ala hadzal amr illa inna wallahi la nuwalli ala hadzal amr ahadan sa'ala au harasa alaih. Kami demi Allah tidak akan pernah memberikan jabatan kepada seseorang yang sengaja mengejar-kejarnya. Dalam Islam sebenarnya, kalau kita mau tahu kita mau pilih seseorang, kita tahu cari dia ahli gak di bidangnya, kemudian kita tahu orang ini memang gak ngejar jabatan itu supaya memang dia menjalankan tugasnya dengan baik. Tapi kalau ada orang sengaja sodor-sodorkan dirinya, tanda tanya ini. Untuk apa dia mau kejar jabatan itu? Gitu kan? Ada kaidahnya. Makin kita jauh dari beban teman-teman sekalian, maka makin bagus. Para sahabat ridwanullahi alaihim, itu waktu Umar bin Khattab mau meninggal dunia, maka beliau kefikiran, kalau saya meninggal sekarang siapa yang akan memimpin? Maka Umar bin Khattab setelah melihat keadaan sahabat-sahabat Nabi, beliau temukan ada 7 orang yang dijamin masuk surga dari 10 orang masih hidup. Di antaranya beliau 1. Berarti selain Umar ada 6.
Itu adalah Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada 6 orang. Maka menurut Umar, ini adalah orang-orang yang terbaiknya umat ini. Dipanggil semua 6-6 ini, hadir, datang ke rumah saya. Datang. Lalu Umar tunjuk ada satu ruangan di rumahnya, ini ruangan saya ini. Saya selalu kalau ada masalah umat, saya pecahin di dalam ruangan ini. Kalian sekarang masuk ke sini, meeting, kumpul, ya, tentukan siapa yang akan menggantikan saya. Tidak boleh kalian keluar dari ruangan ini, kecuali sudah tentukan. Kalau kalian keluar tidak tentukan siapa khalifah sesudahku, aku akan penggal leher kalian semua. Lalu Umar pegang pedang. Masuklah sahabat 6 orang ini teman-teman dalam situ. Ini akan menjadi kandidat khalifah. Dan khalifah itu teman-teman memimpin sekian luas wilayah umat Islam. Jadi raja. Apa yang terjadi? Begitu mereka duduk 6 orang ini, Umar bin Khattab menunjuk pada saat mau masuk, hai Abdurrahman bin Auf, kau jadi pemimpin majelis. Sebenarnya seakan-akan kata sebagian ahli sejarah ya, Umar ingin Abdurrahman yang jadi pemimpin. Tetapi Umar tidak mau egois. Dia mau 6 orang ini mereka ya, bermusyawarah. Gitu. Begitu masuk ke dalam majelis, yang paling pertama Abdurrahman radhiyallahu anhu lakukan. Ini manusia luar biasa. Dia bilang, kalian tahu saya sudah ditunjuk oleh Amir Mu'minin sebagai ketua majelis. Maka keputusan ada di tangan dia. Maka saya mulai sekarang mengundurkan dari kandidat ini. Saya nggak mau. Kalian saja berlima silakan. Mereka nolak, nggak mau. Saking takutnya tanggung jawab itu berat hari kiamat gitu. Nolak. Yang 5 orang ini saling tunjuk-tunjuk. Kamu saja, kamu saja, kamu saja. Mereka nggak mau. Jadi khalifah loh ini. Nggak mau sama sekali. Gitu kan. Makanya Abdurrahman ambil kesimpulan. Begini saja. Kalian berlima ini akan kita susun keutamaan-keutamaannya yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kita mulai dari Uthman bin Affan. Mereka saling sebutin. Pernah ada sabda Nabi begini. Ali pernah begini. Si Sa'ad begini. Talha begini. Zubair begini. Akhirnya mengerucut kepada 2 orang. Uthman dan Ali. Dan Uthman unggul 2 buah hadis dari Ali. Maka mereka semua katakan, hai Uthman, kau nggak bisa nolak, kau harus jadi khalifah. Jadi karena terpaksa, akhirnya dia terima jabatan itu. Dia bukan kejar. Gitu. Maka pada saat keluar, Umar tanya, siapa? Kata mereka Uthman. Maka kata Umar, alhamdulillah yang telah melepaskan tanggung jawab saya pada hari kiamat di sisi Allah. Maka kemudian Umar pun setelah itu beberapa hari itu meninggal dunia. Gitu ya. Waktu masyarakat Madinah mengetahui, ya, Uthman bin Affan terbunuh, mereka mengingat bagaimana Umar bin Khattab membuat majelis itu, dan ternyata setelah Uthman adalah Ali. Mereka langsung bayat Ali. Gak pakai lagi, ya, kumpulkan suara segala macam, gak ada. Ini orang terbaiknya umat ini, selesai. Seperti itulah. Karena masyarakat gak butuh, masyarakat butuh yang lain. Masyarakat butuh supaya tidak lapar, tidak haus, dan butuh seorang yang bijak, yang mengetahui agama untuk bisa ya, menjadi pemimpin. Seperti itulah. Jadi teman-teman, banyak orang subhanallah mempromosikan dirinya segala macam tanpa dia sadari menjatuhkan orang lain. Mungkin tidak asing itu dalam masalah alam politik sebagaimana kita ketahui. Dan ini Allah larang sekali di sini. Ini masuk dalam semua lini kehidupan kita. Lalu Allah bilang, setelah di jama'a malahu addada, yahsabu anna malahu akhlada, dia mengira harta atau proses dunia itu akan membuat dia kekal di dunia. Kalla, tidak akan pernah. La yumbadzanna fil hutama. Dia pasti akan dilemparkan ke dalam hutama. Wa ma adraka mal hutama. Apakah kalian tahu apa itu hutama? Supaya kalian takut. Ancamanku kata Allah, narullahil muqadah. Apinya Allah yang muqadah. Nar api, muqadah artinya yang berkobar-kobar. Kata sebagian ulama tafsir yang dimaksud dengan muqadah adalah api yang dinyalakan dan sudah sangat lama, dibiarkan sampai dia berkobar-kobar gitu. Kemudian dilemparkan ya, atau diarahkan kepada seseorang sehingga dia menyambar orang-orang gitu. Kita kalau bayangkan tentang api ini teman-teman sekalian, tidak usah api yang berkobar-kobar. Korek gas saja kalau kita ambil yang kecil dan kita coba letakkan di ibu jari kita, jempol sedikit saja, hitungan detik, 10 detik sudah memar. Kalau 1 menit mungkin matang tangan kita, luka bakar. Itu baru api kecil. Bagaimana dengan api yang menyebar? Allah menyebutkan narullahil muqadah. Hutama itu adalah apinya Allah yang berkobar, yang menyambar-nyambar. Lalu Allah sebutkan lanjutannya. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah. Allati itu teman-teman artinya yang, tattali'u sampai pada target. Saya tidak tahu dalam bahasa Inggris ini, tapi dalam bahasa Arab ada beberapa kosakata kadang-kadang digunakan untuk satu perbuatan. Tapi yang satu dengan yang lainnya bedanya lebih dalam saja. Misal contoh, orang Arab kalau mengatakan saya melihat, misal saya melihat si fulan, maka dia mengatakan ra'aitu, ra'a dalam bahasa Arab. Saya melihat. Tetapi kalau ada sesuatu yang dalam, misalnya ada satu benda kecil di ujung sana,
atau ada sesuatu yang tersembunyi dalam sebuah buku, dia harus cari di mana datanya. Dia nggak bisa bilang ra'aitu. Dia menggunakan ittala'tu. Ya. Artinya saya melihat dan sampai pada target itu. Allah menyebutkan narullahil muqada, apinya Allah yang berkobar-kobar. Allah bilang allati yang tattali'u, sampai pada target. Alal af'idah, ke jantung manusia. Kata ulama tafsir, kalau seandainya manusia dibakar kakinya, maka yang paling terakhir terbakar diantaranya adalah jantungnya. Karena melalui kulit, otot, segala macam. Tapi khusus neraka hutam yang diancam untuk tukang gosip ini, gitu kan? Dan orang yang suka mencontohkan aib orang lain tubuh fisiknya, itu begitu jentuh kakinya langsung membakar jantungnya. Allah bilang itu. Lalu Allah tidak cukup, Allah masih mengatakan, innaha, sesungguhnya api itu alaihim muqsadah, terhadap mereka meliputi, mengelilingi. Makna muqsadah, salah satu makna tafsirnya adalah muqsadah itu selain mengelilingi mereka juga bisa bermakna kalau disemprotkan api itu ke tubuh mereka, maka dia akan muqsadah dalam arti kata multasiqah, melekat, dia nggak akan padam. Ya, ciri neraka utama itu kalau naudzubillah apinya dilempar ke tubuh kita, kita terbakar, maka api itu terus membakar, tidak berhenti membakar sampai habis pun otot kita, ya. Lalu Allah utuhkan api itu masih nyala. Itu makna muqsadah. Lalu Allah tutup surah ini teman-teman, kata para ulama tafsir, yang menunjukkan tentang beratnya siksaan tersebut dan kesempurnaannya. Allah bilang fi amadin mumaddada. Fi di amad itu adalah tiang-tiang mumaddada yang bergelantungan di atap-atap neraka. Baik, ini ada tafsir yang perlu kita tahu. Contoh penjelasan rasional supaya kita pahami makna akhir ayat ini. Kalau masjid ini, teman-teman sekalian, ada orang yang kita mau siksa. Kita bicara masalah lingkup ayat ini ya. Islam tidak pernah mengajarkan penyiksaan, tapi kita bicara penjelasan makna ayat ini. Kalau ada orang yang kita mau bakar di ruangan ini, semua kita tutup pintu-pintu dan jendela ini. Lalu kita sebarkan api di sana sini. Orang itu kita ingin hukum dia dengan dibakar, tapi tidak diikat. Ya. Dia akan mati nanti terbakar karena semuanya ini api. Tetapi ada detik-detik pada saat dia lari ke sana, lari ke sini, dia nggak rasakan panasnya api. Bahkan bisa saja dia bisa memadamkan dengan telapak kakinya, dengan tangannya, dengan bajunya, kan bisa saja begitu. Baik. Kalau lebih jauh daripada itu, kalau seandainya ada orang yang kita letakkan di tiang, misalnya tiang ini, diikatlah orang itu di sini, tapi dia diikat di bawah. Lalu dibakarlah ruangan ini. Dia juga akan mati orang itu, terbakar. Tetapi juga masih ada minimal sekali detik-detik hidupnya. Tidak lama, tapi ada detik hidupnya di mana api di bawah kakinya dia nggak rasakan. Nah, dia bisa padamkan dengan telapak kaki. Tetapi kalau kita pahami ayat ini, kalau kita tancapkan seperti lampu ini sekarang di atap, ditancapkan tiang, kemudian orang itu kita ikat, lalu dibakar. Maka pada saat itu teman-teman sempurna siksaannya. Kenapa? Karena dia bergerak kiri kanan pun tetap rasakan panasnya. Makanya Allah bilang, api itu meliputi mereka, ya, melekat di tubuh mereka, dan mereka ditambah lagi diikat di tiang-tiang yang bergelantungan di atap-atap neraka, supaya menyempurnakan siksaan tersebut. Oleh itu teman-teman sekalian, surah ini walaupun pendek, punya makna yang sangat dalam, memberikan kepada kita pemahaman yang harusnya seorang muslim menjadikan sebagai pegangan hidup dalam realisasi sosialnya. Renungilah beberapa hadis sebagai penutup teman-teman sekalian. Yang pertama adalah Nabi SAW bersabda, Atadruna ma aktsaru yudkhilun nasul jannah. Apakah kalian tahu sesuatu apa yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga? Para sahabat diam. Lalu Nabi SAW menjawab sendiri mengatakan, taqwallah wa husnul khuluq. Kalian bertakwa kepada Allah, selalu patuh. Allah halalin, kerja, nikmati. Allah haramkan, jauhi. Dan akhlak yang baik, perangai yang baik. Lalu beliau mengatakan, Atadruna ma aktsaru yudkhilun nasul nar. Apakah kalian tahu sesuatu apa yang paling banyak membawa orang masuk dalam neraka? Lalu para sahabat diam. Nabi SAW menjawab mengatakan, al-fammu wal farj. Yang paling banyak membawa orang masuk neraka adalah mulutnya, lisannya, dan juga kemaluannya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua kita perlu renungi adalah sabda Nabi SAW, ya, yang beliau mengingatkan tentang bahayanya lisan. Beliau mengatakan, berpegang teguhlah kalian kepada kejujuran. Karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan
dan kebaikan akan membawa ke dalam surga. Dan seseorang itu terus jujur dengan lisannya, apa saja selalu diucapkan dengan jujur walaupun pahit. Ya, tentu kalau kita melakukan yang salah, semoga Allah maafkan. Tapi kalau kita ucapkan selalu jujur walaupun pahit, gitu kan, maka Allah akan catat dia sebagai siddiq. Siddiq itu maksudnya orang yang masuk di surga bersama nabi-nabi nanti pada hari kiamat di surga Firdaus. Ya. Dan bisa saja seseorang itu mengucapkan kalimat kata Nabi SAW dari sesuatu yang mengundang ridhonya Allah. Misalnya dia berzikir dan nasihat, apa saja. Maka Allah menyampaikan dia derajat di surga yang dia tidak pernah sangka dengan kalimat itu bisa sampai ke derajat itu. Misal teman-teman bilang, ayo sholat yuk, misalnya. Atau orang itu tanpa kita sadari dia ikut sholat. Maka kita akan panen pahalanya dia, semua apa yang dia kerjakan. Ingatkan saya kembali ke hadis ini nanti. Saya ingin selipkan kisah Abu Hanifah rahimahullah. Abu Hanifah ini belajar agama berbeda sedikit dengan 3 imam madhab yang lain. Kalau Imam Malik, yang gurunya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, 3-tiganya ini sudah hafal Quran dari kecil. Belum 12 tahun mereka sudah hafal Quran. Kalau Abu Hanifah berbeda rahimahullah. Beliau tumbuh besar sebagai seorang pedagang. Dan belum terlalu faham masalah agama. Apa yang terjadi? Atau kapan dia belajar agama? Di umur 35 tahun. Bukan anak-anak, umur 35 tahun. Sebabnya adalah salah satu literatur menjelaskan, beliau pernah masuk ke masjid sholat, rupanya sholatnya salah. Gerakan sholatnya salah. Ada satu orang di masjid, nggak kenal dia. Tapi sebagai seorang muslim kan kita tahu kalau orang sholatnya salah kita ingatin, sholatmu salah tuh. Diingatin seperti itu saja. Abu Hanifah mengatakan, karena orang itu menegurku, maka aku pun jadi malu. Mulai gara-gara itu, teguran itu, dia mulai belajar agama lebih dalam. Sampai menjadi ulama madhab. Kata Imam Ahmad rahimahullah, untuk menjadi imam madhab itu harus menghafal 500.000 hadis minimal. Jadi dia menjadi ulama besar Abu Hanifah. Kita tahu teman-teman Abu Hanifah rahimahullah, hampir seluruh Eropa, Turki masuk dalamnya, termasuk bagian Asianya, Pakistan, India, dan saya pernah juga ke Hong Kong, ke Taiwan, rata-rata semuanya pegang madhab Abu Hanifah rahimahullah. Jutaan orang mengikuti madhabnya, gitu kan? Karena ilmu yang sangat luas beliau miliki. Tapi pertanyaan kecil teman-teman, pernah nggak orang yang menasehati Abu Hanifah waktu salah sholatnya berpikir ini akan jadi ulama besar? Hanya dengan kalimat itu, sholatmu salah, mestinya begini. Ternyata ini jadi ulama besar. Dari mana kita tahu? Mungkin orang yang kita ingatkan itu adalah seorang tokoh masyarakat. Saya ingat dulu, beberapa guru kami di Madinah, sering kali kalau ada sesuatu ingatkan, nasihati gitu kan. Mungkin mereka, guru-guru kami ini tidak pernah berpikir, oh orang ini nanti akan jadi dai, akan ceramah, akan banyak orang dengar. Dia tidak berpikir. Tapi tanpa dia sadari, karena dia cuma menyampaikan dengan kalimat lisan yang baik, maka orang-orang muridnya jadi orang baik-baik, akhirnya tersebarlah ilmunya dan akhirnya dia juga panen pahala. Seperti itu yang kata Nabi SAW, kita kembali ke hadis tadi. Ada seseorang bisa mengucapkan kalimat dari keridhaan Allah, akhirnya Allah menyampaikan dia derajat di surga tanpa dia pernah berpikir dia akan sampai itu. Hanya dengan satu kalimat. Kemudian sebaliknya kata Nabi SAW menyebutkan hadis adalah, hati-hati kalian dengan dusta. Karena dusta membawa pada kefasikan, kejahatan. Dan itu akan membawa ke dalam api neraka. Seseorang terus berdusta sampai Allah catat dia sebagai pendusta. Maknanya dia susah untuk taubat. Biar dia mau baik sudah nggak bisa, karena sering dia dusta gitu kan. Dan seseorang bisa mengucapkan satu kalimat buruk yang dia tidak pernah sangka, ternyata nilainya sangat besar, ya, dosanya besar, membuat dia dilempar ke dalam api neraka lebih dalam daripada jarak timur dan barat. Misal contoh, ada orang temannya belum pernah berzina, lalu kemudian dia datang ke sana, ngapain kamu takut? Zina aja nggak apa-apa kok. Nanti gampang tobat. Satu kalimat. Gara-gara itu temannya zina. Dan gara-gara itu jadi pezina. Mungkin buka diskotik. Dari satu kalimat jadi. Selama tempat maksiat itu terbuka, dia panen dosanya. Coba bayangkan. Gitu kan? Makanya teman-teman hati-hati. Ada seorang ibu pengajian di Indonesia. Orangnya Masya Allah sangat, saya tahu orangnya sangat bijak. Orangnya sangat baik. Muslimah yang patuh. Umurnya jauh lebih tua daripada saya tentunya. Umurnya sudah 60 tahun lebih. Suami istri sangat saya kenal baik sekali. Dan saya pernah ngisi pengajian di tempat beliau. Rupanya pernah satu kali dia kirimkan di WA saya, ada link seperti link gitu. Waktu itu lagi ribut-ributnya apalah kejadian di Irak pada saat itu. Ada peperangan Islam sama Amerika dulu, macam-macam gitu-gitu. Maka dia kirim link tentang ini penyerangan umat Islam, gitu kan. Terus saya
biasanya tradisi saya kalau sebelum saya, kalau link-link ya, kalau tulisan saya baca. Link kan biasanya orang malas buka tuh. Cuma lihat judulnya orang langsung share lagi. Orang share lagi gitu ya. Saya buka ternyata dalam itu gambar karikatur yang tidak baik gitu. Maksudnya gambar yang tidak sopan gitu ya. Jadi bukan penyerangan brutal muslim, bukan itu, tapi kayak gambar yang tidak sambut, karikatur gitu kan. Terus saya langsung kirim, Bu maaf Bu, Ibu sudah buka belum linknya? Coba Ibu buka dulu sebelum Ibu share. Waktu dia buka langsung dia kirim kepada saya, dia mengatakan, Astagfirullah Ustaz, saya tidak tahu begitu. Saya bilang, ya itu hati. Makanya Ibu hati-hati. Sekarang sudah berapa banyak orang di grup-grup kita yang sudah kita kirim. Bagaimana cara nariknya itu? Gak semudah itu. Makanya jangan sembarangan kirim-kirim kepada orang, teman-teman sekalian. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita tentang pentingnya masalah menjaga lisan. Beliau pernah lewat di bangkai kambing di Madinah. Bangkai kambing ini kebetulan tanduknya patah, matanya buta, kakinya patah. Dan sudah jadi bangkai. Jadi ada 4 aibnya. Kemudian Nabi SAW bilang kepada para sahabat, siapa yang mau beli kambing ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, bangkai. Siapa yang mau beli? Gitu. Jangankan jadi bangkai, hidup pun, kalau kambing itu tanduknya patah, matanya buta, kakinya pincang, hidup nggak ada yang mau beli. Kata Rasulullah, bagaimana kalau saya kasih cuma-cuma? Saya kasih aja bangkai ini. Mereka bilang, sama ya Rasulullah. Jangankan sudah jadi bangkai, hidup pun kami nggak mau. Kalau masih hidup tapi dikasih gratis kambing untuk kita urus, tapi kakinya patah, matanya buta, ya, tanduknya patah, nggak ada yang mau. Kata Nabi SAW, ketahuilah, seseorang di antara kalian memakan bangkai ini jauh lebih ringan baginya dibandingkan dia menceritakan aib saudaranya muslim. Tak boleh teman-teman sekalian. Ingat, gosip itu teman-teman, masalah ancaman ini, walaupun ada pada seseorang, dasarnya ada, nggak boleh kita ceritain. Kalau apa yang saya harus lakukan, Ustaz? Nasihati dia. Kita jalan sama teman, bau badannya ada. Jangan sebarin, tuh bau tuh orangnya. Enggak. Datang kepada dia. Maaf saudariku, maaf saudaraku. Saya tadi waktu lewat saya mencium bau tidak sedap. Mungkin alangkah baiknya kalau pakai roll on misalnya atau gini. Kasih nasihat. Saya pernah jalan dengan ada kerabat kami di satu mobil. Saya naik mobil, saya mencium bau yang kurang sedap di mobil. Dan ini kita sudah tahu lah, mungkin bau ketiak ini kan. Maka orang semua tahu nih bau yang tidak sedap. Saya duduk gimana caranya saya nasihatin. Saya nggak mau menyinggung perasaan dia gitu. Udah lewat di supermarket kecil, minimarket. Saya bilang sebentar, mampir dulu mobil, turun. Saya kebetulan memang suka pakai roll on jenis tertentu, saya beli. Saya beli minuman, lalu kemudian saya naik mobil lalu saya mengatakan, tadi saya beli ini, saya juga ingat antum ini saya beliin, kasih ke dia. Alhamdulillah semenjak itu berapa kali saya ketemu nggak pernah lagi bau badan. Kita menyinggung, bukan kita menyinggung dengan cara nyakitin orang, enggak. Kita perbaiki aib orang. Jangan malah kita sebarin teman-teman sekalian. Ingat, kapan kita nasihati orang dengan kebaikan dan dia jadi baik, kita akan panen pahala. Ingat kisah sahabat orang Badui yang kencing di masjid. Saya yakin pernah dengar Bapak Ibu sekalian. Nabi SAW lagi pengajian, ada sahabat masuk nyelonong, ikut pengajian. Tiba-tiba dia pergi ke belakang masjid waktu kebelet mau kencing, buka celananya di masjid kencing. Bayangkan di ruangan ini tiba-tiba ada orang ke belakang buka celana kencing di situ. Maka yang terjadi satu masjid sahabat mau ngeroyokin orang ini. Jadi seakan-akan ngawur nih orang masa kencing di masjid, gitu kan. Buka celananya lagi orang lihat. Gitu. Maka dia karena tidak tahunya orang itu, dia sampai lari kencingnya nyebar. Nabi SAW kasih isyarat ke semua sahabat, suruh duduk semuanya. Saking tidak tahunya orang itu, waktu dia tidak dikejar, dia lanjutin kencingnya. Nggak paham. Kemudian setelah selesai Nabi SAW datangi dia. Lalu Nabi SAW bilang, ini rumah Allah, tidak layak untuk perbuatanmu seperti ini. Santun, bermakna sampai tujuannya. Lalu kata orang itu, semoga ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad, jangan rahmati yang lain. Itu ya orang kadang-kadang subhanallah cuma tahu cari kesalahan orang, langsung main kasar. Enggak. Ada pernah sahabat baru syahadat teman-teman, kepala suku baru syahadat. Rupanya di tradisi di sukunya dia, kalau seandainya kalau seandainya ada orang yang dihormati, selalu dikasih khamr. Ya mungkin sama kita kayak kasih 1 botol whisky atau apa gitu ya. Tradisi mereka begitu, kasih arak 1 botol. Rupanya di Madinah sudah haram hukumnya. Dia baru masuk Islam, dia tidak tahu. Dia cari-cari di pasar karena dia gembira masuk Islam, dia ingin kasih hadiah Nabi khamr.
Dia nggak tahu kalau itu haram. Dia cari Madinah nggak ada yang jual. Dia juga nggak ngomong karena dia mau kasih kejutan buat Nabi gitu. Dia keluar dari Madinah cari di kampung-kampung sebelah, ketemu ada penjual, orang-orang non Muslim jual. Dia datang dibungkus dengan rapi seperti kalau orang kasih hadiah, masuk ke dalam masjid. Nabi lagi pengajian, depan orang semua jalan. Ya Rasulullah, ini hadiah buat anda. Khamr dibawa depan Nabi. Kira-kira seperti apa itu? Sekarang saya lagi pengajian begini, tidak usah bicara Rasulullah. Saya saja orang yang sangat rendah ilmunya begini. Teman-teman kalau sini ada orang buka pintu masjid bawa satu gelas bir. Kita lagi taklim begini, aneh kan gitu. Seperti itu. Tapi subhanallah Nabi SAW dengan sangat bijak, beliau langsung mengatakan, apakah kau belum tahu kalau dalam Islam ini diharamkan? Dia bilang, belum ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ini hukumnya haram. Nggak boleh dikonsumsi lagi. Islam, Allah sudah turunkan ayat mengharamkannya. Apa yang saya lakukan Rasulullah? Hancurkan saja. Maka dia keluar dari masjid, dipecahin kendi itu. Selesai. Begitu kita perbaiki keadaan orang, teman-teman sekalian. Ingat, setiap kali kita sebarin aib orang, akan tersebar aib kita. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, siapa yang sengaja mencari-cari aib seseorang, maka Allah akan bongkar aibnya walaupun dalam rumahnya sendiri. Dan sebaliknya, kalau bapak ibu menutupi aib orang, kata Nabi SAW, man satara musliman fid dunya, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib saudara muslimnya, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Kita akan dapat itu, teman-teman sekalian. Izinkan saya tutup dengan ada 4 keadaan tidak masuk dalam kelompok ini. Maksudnya masih ada pengecualian. Sebenarnya dia bukan pengecualian dari ayat ya, tetapi ada keadaan hukum syar'i yang sebenarnya dia tidak masuk dalam humaza ini. Yang pertama itu istiftah namanya. Minta fatwa. Misal suami istri bertengkar. Misal seorang istri temukan suaminya tidak sholat, suaminya tidak kasih nafkah, atau istrinya tidak tutup aurat. Dia sekarang mau tahu hukumnya. Ini rumah tangga dipertahankan nggak nih? Dia datang kepada seorang ustadz atau syekh atau apalah istilah di sini. Orang datang, kemudian dia mengatakan, bagaimana hukumnya? Suami saya nggak sholat, istri saya nggak tutup aurat, nggak berikan nafkah, nggak ini dan itu. Misal dia mengatakan itu. Maka selama niatnya istifta, minta fatwa, dan ingat hadits innamal a'malu binniyat. Sungguh-sungguh dengan niatnya. Kalau bapak ibu niatnya sekalian nih ceritakan semua keburukan pasangan, maka jadi dosa, jadi gosip. Tapi kalau hanya sekedar minta fatwa, apa yang harus saya lakukan nih? Maka misalnya ustaznya mengatakan pertahankanlah, nasihatilah, atau bercerailah. Itu yang dia butuhkan. Selama fatwa nggak masalah. Gitu kan? Kita terjadi cekcok antara kita dengan partner bisnis. Dia menipu misalnya. Kita mau tahu hukumnya. Boleh nggak saya penjarakan dia? Boleh nggak saya begini dan begitu? Kita tanya kepada seorang ahlinya, ustaz misalnya. Maka kita tanya, ada orang yang bisa sama saya, dia menipu. Bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Istifta nggak masalah. Selama hanya meminta fatwa. Yang kedua, istinsah. Ada 4 ya. Istinsah ini minta nasihat. Misal contoh, anak saya dilamar oleh seseorang. Si A datang lamar anak saya nggak kenal siapa A ini. Atau ada orang ngajak saya bisnis, si A ajak saya bisnis. Saya nggak kenal. Lalu saya datang kepada si B, yang kenal orang yang melamar anak saya atau mengenal orang yang ajak saya bisnis. Lalu saya tanya, bagaimana menurutmu tentang si A? Maka di sini si B boleh menyampaikan apa yang dia tahu, tapi sebatas istinsah. Mau menasihat saya. Misalnya dia bilang, setahu saya dia orangnya tidak sholat. Setahu saya dia pernah menipu orang. Sebatas itu. Tapi kalau innamal a'malu binniyat, kalau dia niatnya sekaligus, oh itu memang itu begini-begini misalnya, sengaja dia tunggangi, berdosa dia. Maka ini poin termasuk yang dibolehkan tapi istinsah. Yang ketiga adalah istirsyad. Istirsyad itu memberi petunjuk tapi agak beda seperti dengan tadi. Misal contoh, saya janjian di Masjid At-Tahirin dengan seseorang, saya nggak kenal bapak itu siapa. Saya telepon-teleponan, terus janjian. Baiklah, saya masuk masjid, saya tanya salah satu pengurus masjid, Pak, mana bapak fulan? Oh itu di depan, di saf pertama, yang pakai baju hitam misalnya. Saya lihat ke arah saf pertama, ada 3 orang pakai baju hitam. Saya tanya lagi, yang mana pak? Lalu pengurus masjidnya, kalau niatnya dia hanya sekedar mau memberikan petunjuk, itu yang tengah-tengah yang kepalanya botak, itu yang badannya gemuk, itu yang badannya pendek, misal hanya untuk memberikan murni petunjuk supaya saya tahu mana orangnya. Nggak ada niat dalam hatinya untuk ghibah orang, maka ini boleh. Ini dibolehkan. Ini namanya istirsyad. Yang terakhir adalah al-kuna wal alqab, sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah sebutkan dalam buku beliau Riyadhus Shalihin. Al-kuna ini maksudnya julukan. Kalau julukan itu sudah melekat pada seseorang,
dan dia tidak marah kalau itu disampaikan, digelarkan pada dia, maka itu dibolehkan. Contoh misal, di Masjid At-Tahir ini ada 2 orang bernama Ahmad misalnya. Maaf kalau orang yang namanya sama, ini cuma untuk saja Ahmad pertama sama Ahmad yang kedua. Ahmad pertama penjual kambing, Ahmad kedua penjual mobil. Dan dikenal dengan julukan itu, Ahmad kambing, Ahmad mobil misalnya. Seperti itulah. Dan mereka tahu, mereka anggap itu promo buat mereka. Mereka nggak marah sama sekali. Rupanya si Ahmad kambing ini bilang sama imam, wahai imam, kalau habis sholat nanti, tolong sampaikan ke semua jemaah kalau makan malam di rumah saya sebentar. Imam salam sama jemaah, bilang, Pak Ahmad mengundang kita makan malam di rumahnya. Ada satu jemaahnya letuk, Ahmad siapa? Ahmad kambing. Misalnya, itu nggak masalah. Karena terjulukan itu melekat padanya. Makanya kalau kita baca di sanad hadis ada julukan-julukan orang. Al-A'raj, orang yang pincang, gitu kan. Ada begitu. Al-A'war, orang yang matanya satu picek, gitu kan. Ya, rusak. Itu bukan aib. Karena memang dia banyak perawi hadis yang mirip sama dia namanya, dan dia tahu itu disebutkan supaya orang tahu siapa dia. Seperti itu saja. Maka itu dibolehkan. Selain daripada ini tidak boleh sama sekali. Dan ancamannya sangat berat di sisi Allah SWT. Oleh karena itu teman-teman sekalian, maksimalkan waktu-waktu kita dengan kebaikan-kebaikan, terutama dengan ucapan yang baik, yang santun, zikrullah, baca Quran, berdoa, nasihat, atau mengambil informasi dari orang lain. Semua yang baik-baik, menanyakan kabar, dan selalu menjauhi zona-zona yang berhubungan dengan manusia, apalagi aib-aib mereka. Nasihatin, setelah itu tutupin. Kalau anda ikhlas karena Allah, tidak perlu anda mengatakan, si fulan sudah saya nasihatin, nggak perlu. Yang penting urusan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat darinya. Semoga saja Allah SWT menjadikan ini sebagai ilmu yang benar, dan juga memudahkan kita untuk mengamalkannya. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat 2 rakaat syuruknya. Insyaallah hari ini imam dan khatib Bapak Ustadz Khalid Basalamah, dan malamnya ba'da Isya sekitar 2 jam ada ceramah juga. Terakhir tausiah subuh, kemudian mungkin Sabtunya pergi ke Washington DC dan New York. Terima kasih kepada saudara-saudaraku di mana saja berada. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan jasmani dan rohani. Sampai ketemu lagi. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.